Shalom Jemaat Bethany Bethel Church yang dikasihi Tuhan. Daily Seeking God kita hari-hari ini akan membahas kitab Injil Yohanes ya. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 34. Saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit, seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Ia di sini huruf besar, yang dimaksud adalah Roh Allah. Roh Allah tinggal di atasnya. Nya juga huruf besar tentang Yesus. "Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Dan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa waktu itu Yohanes, orang-orang banyak mengira kalau Yohanes itu adalah Mesias. Yohanes itu adalah juru selamat mereka, anak Allah yang diutus. Tetapi Yohanes memberi kesaksian tentang dirinya bahwa bukan dia. Dia hanya membaptis dengan air. Akan ada seseorang yang dia adalah anak Allah. Dan di perikop yang kita baca tadi, ketika Yesus datang kepadanya, Yohanes langsung menunjuk, ini anak Allah, inilah anak Allah. Kenapa Yohanes bisa menunjuk seperti itu? Karena ketika Yohanes mendapat firman, dia ada tanda khusus untuk orang yang disebut anak Allah. Ada tanda khusus untuk Mesias, ya. Dan tandanya itu adalah Roh Allah. Tadi yang kita baca, Roh Kudus, Roh Allah itu hinggap di atasnya, ada di dalam Yesus waktu itu. Ketika Yohanes membaptis Yesus, Yohanes membaptis Yesus, dia melihat Roh Kudus itu yang berbentuk seperti burung merpati itu, ya, itu ada di dalam Tuhan Yesus waktu itu ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dan Yohanes tahu karena dia sebelumnya sudah mendapat firman kalau orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus, Mesias anak Allah, adalah orang yang ada Roh Allah, ya. Jadi Yohanes bukan Mesias, dia memberitahukan kepada orang-orang bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya orang yang diutus, orang yang dinubuatkan di kitab Yesaya, ya, orang yang berseru-seru. Dia hanya mempersiapkan. Yohanes hanya mempersiapkan jalan untuk anak Allah. Yohanes mempersiapkan jalan untuk Mesias itu. Dan tugas Yohanes waktu itu membaptis dengan air. Yohanes tugasnya membaptis dengan air, dan yang berhak membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus, ya. Ada tadi kalau kita pelajari, ya, awalnya Yohanes itu tidak mengenali, saudara. Yohanes awalnya tidak mengenali yang mana gitu. Yesus Mesias itu yang mana, anak Allah itu yang mana, ya. Karena waktu itu Yohanes membaptis banyak orang dan dia belum mengenali yang mana. Tapi Yohanes mendapat firman dan dia mendapat satu tanda, ya. Ada tanda khusus untuk anak Allah. Ada tanda khusus untuk anak Allah, ya. Saudara, ada tanda-tanda khusus untuk orang-orang percaya, untuk para pengikut Kristus seperti kita, ya. Dan tandanya itu adalah adanya Roh Allah di dalam hidupnya, adanya Roh Kudus di dalam hidupnya. Seperti Yesus, ada Roh Allah yang berbentuk seperti merpati itu turun ke atas Tuhan Yesus, dan Yesus inilah yang akan membaptis dengan Roh Kudus, ya. Saudara, tadi saya katakan ada tanda-tanda khusus untuk Yesus, ya. Dan
ada pula tanda khusus untuk kita para pengikut Kristus, para murid Kristus. Ya, kenapa kita harus diberi tanda khusus? Karena dan tandanya itu adalah Roh Allah, ada untuk bisa dikenali ya. Ada tanda khusus agar kita bisa dikenali. Yesus ini tadi kan Yohanes mengenali Yesus karena ada tanda khusus itu ya. Begitu pula kita ada tanda-tanda khusus dalam hidup kita, dalam diri kita, supaya kita itu bisa dikenali ya, supaya kita bisa dikenali bahwa kita itu adalah murid Kristus, kita adalah pengikut Kristus. Dan kenapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus gitu ya. Yesus juga dibaptis dengan air, dan dia ada Roh Allah, ada tanda Roh Allah di dalam hidupnya. Dan kemudian Yesus ini yang akan membaptis dengan Roh Kudus ya, memetraikan, memberi tanda, memetraikan darah anak domba ya, dimetraikan. Kita pun juga dimetraikan dengan darah anak domba ya, dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Kita harus sama seperti Yesus dibaptis dengan Roh Kudus. Karena apa? Kita perlu Roh Kudus untuk selain untuk kita dikenali bahwa kita dalam murid Kristus, kita perlu Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan Allah, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini ya. Jadi bukan sekedar asal-asalan, tetapi kita perlu tanda khusus, dan bukan hanya butuh tanda itu untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kalau tanpa tanda, tanpa Roh Kudus, kita hanya sekedar melakukan, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan Yesus, karena pekerjaan Yesus itu adalah penuh dengan kuasa, dan ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Kita perlu Roh Kudus itu, kita perlu tanda yang dari Tuhan itu untuk membantu kita, untuk menolong kita melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini sampai amanat agung terpenuhi, jadikan semua bangsa muridku. Perlu tanda khusus. Jadi kita nggak bisa nggak perlu, aku nggak perlu tanda, nggak perlu dibaptis Roh Kudus, nggak perlu dibaptis Roh Kudus gitu ya. Tapi kita perlu, karena kalau tanpa Roh Kudus kita tidak ada tanda khusus, kita tidak dikenali gitu. Orang-orang akan mengenali Yesus melalui Roh Kudus, melalui tanda khusus itu tadi. Kalau Yohanes ini tadi, dia kalau tidak mendapat wahyu, tidak mendapat firman, dia beritahu kalau ada tanda. Kalau tidak ada tanda, dia tidak akan tahu bahwa itu akan Mesiasnya yang mana, Allahnya yang mana. Kita perlu tanda dari Tuhan supaya kita bisa dikenali bahwa kita adalah murid Kristus. Kita perlu tanda. Yang pertama kali kita perlu tanda supaya kita dikenal, dan yang kedua kita perlu tanda untuk melakukan pekerjaan Yesus. Kita perlu dibaptis Roh Kudus, dan hanya Yesus yang bisa membaptis kita dengan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Yesus di dunia ini. Saudara, apakah tanda-tanda itu ada di dalam hidup kita saat ini? Apakah kita sudah dikenali bahwa kita adalah murid Kristus, bahwa kita adalah ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Tandanya itu adalah kita adalah Roh Kudus, ada Roh Kudus yang di dalam diri kita, untuk kita bisa menyampaikan, melakukan pekerjaan Yesus, melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari saudara, kita pagi hari ini kita renungkan, adakah tanda-tanda dalam diri kita? Apakah orang sudah mengenal kita? Apakah kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Hanya Yesus yang bisa membaptis Roh Kudus, dan kita minta kepada Yesus supaya kita dibaptis Roh Kudus untuk bisa melakukan pekerjaan Yesus di dunia ini ya. Roh Kudus ini tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapapun, anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya perlu